Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Rumor David De Gea bergabung dengan Real Madrid nampaknya tidak akan jadi kenyataan. Carlo Ancelotti dilaporkan tidak menghendaki kedatangan sang kiper ke Santiago Bernabeu. Menurut laporan Tiempo de Juego, Carlo Ancelotti tidak merestui transfer De Gea. Sang manajer kurang sreg dengan permainan De Gea, apalagi sang kiper punya tren penurunan performa dalam beberapa tahun terakhir. Alhasil, Carlo Ancelotti menilai sang kiper tidak cocok dengan kebutuhan timnya sehingga ia tidak mengejar jasa David De Gea. Menurut laporan yang sama, Ancelotti sudah menemukan kandidat yang pas untuk kebutuhan penjaga gawang Real Madrid. Sang manajer ingin mendatangkan Yassine Bounou dari Sevilla. Kiper timnas Maroko itu dinilai salah satu opsi terbaik untuk timnya saat ini. Manajer Manchester United Erik ten Hag membeberkan kondisi timnya jelang melawan Wolverhampton. Ia mengkonfirmasi ada 5 pemainnya yang bakal absen di laga ini. Dalam sesi konferensi persnya, Erik ten Hag menyebut bahwa setidaknya ada 3 pemain yang bakal cukup lama di skuad mereka. Para pemain yang absen itu adalah Tyrell Malacia, Amad Diallo, dan Kobbie Mainoo yang mengalami cedera di musim panas ini. Selain ketiga nama itu, Ten Hag juga membeberkan ada 2 pemainnya yang mengalami cedera ringan. Mereka adalah Rasmus Højlund dan Dean Henderson, di mana ia mengkonfirmasi keduanya juga butuh waktu untuk pulih. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengomentari kabar kepindahan Harry Kane ke Bayern Munchen. Ia menilai Premier League akan rugi dengan kepergian sang striker. Menurut Erik ten Hag, Premier League rugi besar dengan kepergian Harry Kane. Pasalnya kompetisi terbaik di Inggris itu akan kehilangan salah satu daya tarik mereka. Pada kesempatan yang sama, Erik ten Hag ditanyai awak media mengapa ia tidak mencoba mengejar Harry Kane, padahal ia sempat mencari striker baru di musim panas ini. Ia menyebut bahwa hal itu tidak perlu dikomentari, karena timnya sudah memiliki pemain yang mereka butuhkan. Setelah mendapatkan 3 pemain baru di bursa transfer musim panas 2023, MU sedang fokus mengurangi pemain di skuadnya. Pemain-pemain tidak berguna coba dijual oleh MU demi mendapatkan tambahan anggaran belanja sebelum bisa bergerak mendatangkan pemain baru keempat. Sederet pemain Deadwood yang coba dibuang oleh MU adalah Harry Maguire, McTominay, Eric Bailly, Fred, Van de Beek, hingga penyerang Anthony Martial. Hingga 12 Agustus 2023 pagi waktu Indonesia Barat, baru 2 pemain yang hampir pasti laku terjual. Harry Maguire tinggal selangkah lagi akan bergabung dengan West Ham United, dan MU dan The Hammers sudah menyepakati biaya transfer Maguire senilai 30 juta pound sterling. Maguire juga dilaporkan telah sepakat pindah ke West Ham karena MU meringankan pesangon cukup besar. Sedangkan Fred Santer diberitakan sedang melaju ke Turki untuk bergabung bersama Fenerbahce. MU bisa mendapatkan dana segar sekitar 12-15 juta pound sterling dari kepindahan pemain asal Brazil ini ke Fenerbahce. Selain itu, Anthony Martial yang ditawarkan ke Fenerbahce secara gratis. Fenerbahce cuma perlu membeli Fred saja dan bisa mendapatkan tambahan Martial. Agen Martial, Erkan Sulecmani, telah memberitahu Fenerbahce bila kliennya dapat direkrut secara cuma-cuma di musim panas 2023. Ada rumor baru beredar seputar masa depan Jadon Sancho. Sang winger dilaporkan berpotensi pindah klub sebelum bursa transfer musim panas ini ditutup. Dilansir dari Calc Offside, Sancho berpotensi pindah klub di musim panas ini. Ada 1 klub Premier League yang tertarik merekrutnya.
Menurut laporan tersebut, klub yang sedang mengincar jasa Sancho saat ini adalah Aston Villa. The Villains berencana untuk memperkuat tim mereka musim ini karena mereka akan bermain di kompetisi Eropa. Unai Emery membutuhkan sosok winger baru agar lini serangnya kian tajam. Ia menilai Jadon Sancho bakal jadi pemain yang sempurna bagi timnya. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Aston Villa tidak sekedar berwacana untuk merekrut Sancho. Mereka dikabarkan sudah menjalin komunikasi dengan MU. Mereka mengutarakan ketertarikan mereka terhadap sang winger. MU dilaporkan tidak keberatan untuk melepaskan sang winger. Aston Villa mau membayar harga yang cukup mahal untuk jasanya. Setan Merah berharap bisa menjual sang winger di kisaran angka 60 juta pound sterling saja di musim panas ini. Erik ten Hag percaya diri dengan penampilan MU di pramusim. Erik ten Hag optimistis MU tidak akan mengulang hasil di laga pertama pada musim lalu. Erik ten Hag menjalani pertandingan debut untuk dilupakan setelah MU dipermalukan Brighton 1-2 di Old Trafford. Lebih buruk lagi karena Setan Merah ketinggalan 2 gol lebih dulu sebelum mencetak gol balasan dari gol bunuh diri lawan. Sementara itu MU akan membuka musim 2023-2024 dengan menghadapi Wolverhampton di Old Trafford. Pada hari Selasa 15 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat, MU sukses memenangi 2 pertandingan melawan Wolves di sepanjang musim lalu dengan memasukkan 3 gol tanpa kebobolan. Manajer Manchester United Erik ten Hag meyakini timnya memiliki persiapan yang lebih baik daripada musim lalu. MU bertekad membuka musim dengan kemenangan atas Wolverhampton. Saga transfer Fred resmi berakhir. Manchester United resmi mengumumkan sang gelandang akan bergabung dengan Fenerbahce. Kepastian Fred bergabung dengan Fenerbahce dikonfirmasi langsung oleh Manchester United melalui laman resmi mereka. Setan Merah mengumumkan bahwa mereka telah bersepakat dengan klub asal Turki itu untuk transfer sang gelandang. Manchester United bisa mengkonfirmasi bahwa telah terjadi kesepakatan dengan Fenerbahce untuk transfer Fred, tulis pernyataan resmi tersebut. Manchester United mengkonfirmasi bahwa Fred sedikit lagi akan menuntaskan kepindahannya ke Turki. Pada hari Sabtu 12 Agustus 2023, waktu setempat, Fred akan terbang ke Turki. Ia dijadwalkan jalani tes medis di Fenerbahce. Setelah tes medis, ia akan menjalani sesi penandatanganan kontrak, lalu ia akan diperkenalkan sebagai pemain baru Fenerbahce. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan update seputar kondisi terbaru Rasmus Højlund. Ia meminta para pendukung Setan Merah untuk bersabar menunggu aksi sang striker. Erik ten Hag baru-baru ini membeberkan kondisi terbaru Højlund. Ia meminta para fans MU bersabar karena sang striker butuh waktu sebelum siap beraksi. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Erik ten Hag memberikan kondisi terbaru Højlund. Ia menyebut sang striker masih dalam proses pemulihan dan ia belum bisa memastikan kapan Højlund bisa beraksi lagi. Di sisi lain, Erik ten Hag juga menyebut bahwa Højlund sendiri kondisinya masih belum cukup bugar karena ia belum lama ini menjalani pramusim dengan Atalanta. Jadi tim pelatih MU harus menyesuaikan porsi latihannya agar ia bisa cepat fit dan bermain di skuad Setan Merah. Klub Premier League Manchester United nampaknya akan segera berpisah dengan Eric Bailly. Sang bek dikabarkan akan dilepas Manchester United ke salah satu klub Turki. Menurut laporan Fabrizio Romano, Eric Bailly saat ini sedikit lagi akan menuntaskan kepindahannya ke Besiktas. Klub Turki itu dilaporkan serius ingin merekrut sang bek. Mereka sudah melobi Eric Bailly sejak beberapa pekan terakhir. Hasilnya cukup positif. Eric Bailly dilaporkan sepakat untuk bergabung dengan klub raksasa Turki itu di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, saat ini manajemen MU sedang berdiskusi dengan agen Eric Bailly terkait transfer ini. MU pada dasarnya tidak akan menghalangi kepindahan Eric Bailly karena sang bek timnas Pantai Gading itu hanya dianggap pemain surplus di skuad mereka. Saat ini mereka sedang mencari solusi terkait kepindahan sang bek, termasuk masalah mahar transfer yang perlu dibayarkan oleh Besiktas.
Dua pemain muda OGC Nice, Jean-Claire Todibo dan Khéphren Thuram, masuk dalam daftar bidikan Manchester United musim panas ini. Bahkan pada pertandingan OGC Nice kontra Lille Sabtu 12 Agustus dini hari tadi, tim rekrutmen The Red Devils menyaksikan langsung ke stadion untuk menyaksikan Khéphren Thuram dan Jean-Claire Todibo. Todibo dibidik untuk menggantikan Harry Maguire apabila pemain 30 tahun itu memutuskan hengkang dari Old Trafford. Todibo merupakan mantan pemain Barcelona yang dipermanenkan OGC Nice pada 2021 lalu setelah menjalani masa peminjaman selama 6 bulan. Secara total ia telah mencatatkan 104 penampilan bersama Les Aiguillons. Meski demikian, dilansir dari Get France Football News bahwa MU akan mengutamakan transfer Benjamin Pavard dari Bayern Munchen musim panas ini. Apabila gagal mendapatkan Benjamin Pavard, barulah setan merah akan merekrut Todibo dari OGC Nice. Selain Todibo, MU juga memonitor Khéphren Thuram. Pemain 22 tahun itu didaratkan dari AS Monaco dengan status bebas transfer pada 2019 lalu dan sudah mencatatkan 139 penampilan dengan sumbangan 8 gol dan 11 assist untuk OGC Nice. Dua pemain muda ini dilaporkan bernilai antara 40 hingga 50 juta euro. Manajemen OGC Nice sendiri tidak menutup peluang untuk melepas dua pemain mudanya apabila menerima tawaran yang sesuai dengan ekspektasi klub.